Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari nyanyian nomor 192 ayat 1 dan ayat 5. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, Anak Allah yang esa, Kau yang ku puja, Kau yang ku sembah, hanyalah Engkau Tuhanku. Yesus Tuhanku, Kaulah pujaanku, Kau terkasih bagiku. Selama hidupku sampai ajalku, Engkau yang punya diriku. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 16 Juli 2021, diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyinya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Pada zaman sekarang ini, zaman teknologi yang canggih ini, gerak-gerik manusia dapat diawasi dengan CCTV. Baik itu di dalam ruangan, baik itu di tempat-tempat umum. Kalau kita melihat di beberapa gedung, bahkan rumah-rumah, ada CCTV yang bisa menangkap gerak-gerik orang yang datang ke rumah itu. Baik itu orang yang berniat yang baik, baik juga yang berniat yang jahat. Demikian juga di dalam gedung-gedung. Demikian juga di jalan raya. Pada saat sekarang ini, para polisi lalu lintas bisa mengawasi lalu lintas yang lalu lalang yang dikendarai oleh pengendara sepeda motor atau mobil atau sepeda, dan dalam pantauan polisi tahu apakah pengendara itu mengendarai kendaraannya dengan benar, dengan baik, sesuai dengan peraturan dan undang-undang atau tidak. Apabila ada pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan polisi lalu lintas bisa menindak, memanggil orang yang melanggar dan akan dikenakan sanksi pelanggaran. Demikian juga dalam nats renungan pada hari ini, Amsal pasal 15 ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan juga lebih daripada alat-alat canggih pada masa ini, bisa mengawasi segala tempat. Tuhan bisa mengetahui dan mengawasi semua ciptaan yang ada di dunia ini. Semua ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Terutama juga dalam melalui nats ini, manusia, umat manusia, dimanapun manusia itu berada, Tuhan bisa dapat melihat, Tuhan bisa mengawasi. Oleh sebab itu, segala tindak tanduk perbuatan manusia itu diketahui oleh Tuhan.
Nats renungan ini mau mengingatkan kita, mengajar kita, supaya kita dalam menjalani kehidupan ini jangan semau-maunya. Jangan sesuka hati kita menjalani kehidupan ini seakan-akan Tuhan tidak mengetahui gerak-gerik kita. Oleh sebab itu, melalui nats renungan ini, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita senantiasa menjaga diri kita. Supaya kita senantiasa menjauhi larangan Tuhan, menjauhi hukuman Tuhan. Tapi hendaknya kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan di dalam kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, supaya kita senantiasa menjaga diri kita. Apabila kita jatuh melakukan kesalahan, jatuh ke dalam dosa, mari kita secepatnya datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dosa, dan mengaku segala dosa-dosa, kesalahan dan kelemahan kita. Kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Tuhan mau menerima kita, Tuhan mau mengampuni kita, Tuhan mau menolong kita di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman ini mau mengingatkan kita supaya kita jangan sesuka hati kita, sewenang-wenang kita mempergunakan waktu kita, mempergunakan anugerah pengasihan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman ini mau mengajarkan kita di tengah-tengah segala perjalanan kehidupan kita, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan mengetahui keluh kesah kita. Tuhan mengetahui kesulitan dan kesusahan kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Jangan kita jatuh kepada mengandalkan diri kita. Jangan kita jatuh kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Jangan kita meremehkan keberadaan ini. Tetapi mari kita senantiasa di dalam iman percaya kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling tolong-menolong. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa di dalam kasih-Nya dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus mau memperhatikan kita, mau menolong kita, mau mengampuni kita, kita juga mau saling menolong, saling mengampuni, dan hidup di dalam kebersamaan dan kebersatuan. Kiranya firman ini mengingatkan kita, meneguhkan iman percaya kita, supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala perjalanan dan gerak-gerik kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengetahui Tuhan, melalui firman-Mu Engkau mengingatkan bahwa segala gerak-gerik perjalanan kehidupan kami Engkau ketahui Tuhan. Betapa banyak dosa dan kesalahan dan kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami, lepaskan kami dari jerat-jerat dan kuasa-kuasa dunia ini, agar kami senantiasa bebas melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Tuhan, bimbing kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, jemaat-Mu, dan sanak saudara kami jauh maupun yang dekat yang terpapar COVID-19 pada saat ini. Tuhan tolong mereka, dan para pemimpin-pemimpin kami juga yang terkena COVID, tolong mereka Tuhan, para keamanan, para medis, sukarelawan, rakyat dan bangsa kami, bangsa Indonesia, juga seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Tolong Tuhan kami, hilangkanlah COVID-19 ini dari tengah-tengah dunia ini, agar kami boleh bersatu bersama memuji dan memuliakan Kau seperti waktu-waktu yang lalu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.